Halo semuanya, saya Valencia dari kelompok 12 bersama dengan teman-teman saya, Jelita, Tasya Nukla, dan Sandriana. Kali ini akan membahas tentang manajemen perubahan dan manajemen stres. Pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu. Jadi dalam suatu organisasi mungkin terdapat anggota yang menolak terjadinya perubahan, baik itu secara eksplisit maupun implisit. Eksplisit kayak gimana? Eksplisit itu contohnya kayak ketika kita menyampaikan keluhan, terus ancaman mogok kerja, dan sebagainya. Tetapi kalau yang implisit itu lebih kayak kehilangan motivasi kerja. Sehingga itu alhasil akan menurunkan produktivitas dari anggota organisasi itu sendiri. Tentunya para manajer dalam hal ini bertanggung jawab untuk memikirkan bagaimana caranya agar para anggota organisasi bisa menerima terjadinya perubahan. Dalam Miller dan Wesley dan Williams pada tahun 2012 menjelaskan, terdapat 8 taktik yang membantu agen perubahan dalam berhadapan dengan anggota yang resisten terhadap perubahan. Nah, yang pertama itu ada komunikasi. Komunikasi itu penting bagaimanapun, karena itu bagaimana dia menyampaikan informasi tentang perubahan itu sendiri. Nah, para manajer ini harus menjelaskan alasan terjadinya perubahan itu sehingga anggota organisasi mau lebih memahami. Kemudian juga memberikan informasi yang jelas lainnya, informasi penting lainnya mengenai perubahan itu sendiri. Misalnya apa tugas mereka, peran mereka dalam perubahan itu. Kedua ada partisipasi. Partisipasi itu maksudnya jadi kita melibatkan mereka dalam terjadinya perubahan itu sehingga mereka berkontribusi terhadap perubahan itu dan sulit bagi mereka untuk menolak terjadinya perubahan karena mereka juga berkontribusi kan. Nah, walau demikian terdapat sejumlah kekurangan. Misalnya pertama tentunya akan memakan waktu yang lama dan akan memunculkan berbagai perubahan di dalam perubahan itu sendiri. Bisa jadi perubahan itu belum tentu mengarah ke yang baik, bisa jadi kurang karena banyak bentrokan kepentingan dan sebagainya. Oke, yang ketiga mungkin juga ada membangun dukungan dan komitmen, itu taktik ketiga. Membangun dukungan dan komitmen di sini adalah taktik yang penting banget. Kenapa? Karena anggota organisasi akan lebih mudah menerima perubahan ketika mereka sudah berkomitmen full terhadap organisasi, maaf. Jadi menekankan komitmen penuh terhadap organisasi akan membantu emosional mereka berkomitmen dalam perubahan. Terus kemudian mengenai dukungan juga kita perlu memberikan konseling nih, ada kaitannya ya konseling dengan komunikasi dengan dukungan. Terus juga pelatihan skill dan dukungan lainnya yang bisa membuat anggota organisasi ini siap untuk menghadapi perubahan. Jadi mereka bisa lebih beradaptasi. Kemudian juga membangun hubungan yang positif. Nah, ada penelitian dari Miner pada tahun 2003 ditemukan bahwa anggota yang lebih mudah untuk menerima perubahan ketika mereka tuh yakin sama para manajer mereka yang mengimplementasikan perubahan itu. Kemudian ada juga yang kelima, diterapkan perubahan secara adil. Anggota organisasi mungkin melihat perubahan itu ke arah yang negatif. Sehingga hal ini penting bahwa karyawan itu harus tahu, harus memahami alasan dari perubahan dilakukan dan memastikan bahwa perubahan itu diterapkan secara adil, maksudnya semua karyawan mendapatkan efek dari perubahan itu dan konsisten tentunya. Kemudian manipulasi dan kooptasi. Manipulasi itu merujuk pada upaya untuk mempengaruhi tetapi ada maksud terselubung. Misalnya memutar fakta agar terlihat lebih menarik, menyembunyikan informasi, dan membuat kesalahan rumor untuk membuat para karyawan ini menerima perubahan. Kemudian ada kooptasi kan, kooptasi berarti menggabungkan antara manipulasi dan partisipasi. Caranya adalah menjadikan anggota yang menolak perubahan ini untuk memegang peran yang utama. Dengan cara misalnya meminta saran mereka, tetapi saran mereka ini bukan untuk menemukan solusi sebenarnya, tetapi hanya untuk mendapatkan dukungan dari mereka. Dan kekurangan dari manipulasi dan kooptasi ini adalah ketika mereka yang dimanipulasi atau dikooptasi ini sadar bahwa mereka telah dilakukan manipulasi dan kooptasi, itu akan bisa jadi bumerang bagi anggota organisasi itu sendiri. Oke, kemudian yang ketujuh, memilih orang yang menerima perubahan. Penelitian menemukan bahwa kemampuan untuk menerima dan beradaptasi dengan perubahan secara mudah berhubungan dengan perilaku orang yang memiliki sikap positif terhadap perubahan, yaitu berarti siap menerima tantangan atau siap mengambil resiko baru dan menyukai inovasi-inovasi baru. Itu akan menjadi pilihan yang menarik bagi perusahaan yang ingin melakukan perubahan yang terus-menerus. Jadi ketika melakukan rekrutmen itu diusahakan untuk menerima orang-orang yang menerima perubahan itu sendiri. Oke, yang terakhir adalah koersi. Nah, koersi itu tentunya nggak asing lagi bagi kita bahwa itu adalah penerapan atau pengaplikasian ancaman secara langsung berupa paksaan misalnya.
Kemudian ada mengelola perubahan yang direncanakan. Menurut Lewin sendiri, terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, mengubah status quo, mengembalikan ke jalur menuju tujuan, lalu mengukuhkan perubahan baru untuk menjadikannya permanen. Status quo sendiri itu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, untuk meningkatkan kekuatan pendorong yang mengarahkan perilaku menjauh dari status quo. Yang kedua, kekuatan-kekuatan pengekang, di mana artinya mengurangi hal-hal yang menghalangi pergerakan menjauh dari status quo itu sendiri. Dan yang ketiga adalah percampuran dari keduanya. Perlu diingat bahwa status quo sendiri merupakan zona nyaman dari organisasi itu. Jadi kalau misalnya dia udah biasa melakukan suatu hal dengan suatu cara, nah di sini maksudnya adalah mengubah sistem yang udah sering dilakukan. Yang kedua, langkahnya mengembalikan ke jalur tujuan. Jadi ketika tadi udah berubah cara-caranya atau sistemnya, itu dikembalikan lagi ke tujuan akhirnya ingin seperti apa. Ketiga, mengukuhkan perubahan baru untuk menjadikannya permanen. Dimana maksudnya cara-cara baru tadi, sistem baru tadi yang sudah terintegrasi menuju tujuan, kemudian dijadikan sebagai sistem baru yang permanen, seperti itu. Kemudian ada dari Kotter. Kalau Kotter sendiri ini ada 8 langkah yang dijelaskan, tapi sebenarnya Kotter ini hanya memperjelas 3 langkah dari langkah Lewin tadi. Yang pertama ada membangun rasa urgensi dengan menciptakan alasan kuat mengapa perubahan diperlukan. Kemudian membentuk koalisi dengan kekuatan yang cukup untuk memimpin perubahan. Ada juga membuat visi baru yang mengarahkan perubahan dan strategi untuk mencapai visi tersebut. Kemudian berdayakan orang lain untuk bertindak berdasarkan visi dengan menghilangkan hambatan untuk berubah dan mendorong pengambilan resiko dan pemecahan masalah yang kreatif. Yang kesekian, rencanakan, buat, dan hadiahi kemenangan jangka pendek yang menggerakkan organisasi menuju visi baru. Ketujuh, mengkonsolidasikan perbaikan, menilai kembali perubahan, dan membuat penyesuaian yang diperlakukan dalam program baru. Terakhir, perkuat perubahan dengan menunjukkan hubungan antara perilaku baru dan kesuksesan organisasi. Lalu selanjutnya ada mengelola perubahan melalui pengembangan organisasi. Menurut Robbins, pengembangan organisasi atau sering disebut organization development itu adalah sekumpulan metode dalam melakukan perubahan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan keberadaan karyawan. Terdapat 6 metode organization development. Yang pertama itu sensitivity training. Jadi sering juga disebut dengan T-groups atau training group, berupa latihan kepekaan sebagai metode awal untuk mengubah perilaku individu dalam menjalani interaksi kelompok yang tidak terstruktur, di mana setiap anggota kelompok itu dapat berkumpul bersama di area yang terbuka, lalu setiap partisipan dapat mendiskusikan tentang dirinya dan orang lain. Tujuannya adalah untuk mendorong setiap anggota untuk memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Serta dapat meningkatkan rasa empati, listening skill, maupun toleransi. Yang kedua itu ada survei feedback. Jadi, salah satu cara untuk menilai perilaku anggota dari sebuah organisasi serta dapat mengidentifikasi perbedaan persepsi di antara para anggota. Biasanya itu diambil melalui survei atau kuesioner. Nah, hasilnya ini akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi perilaku karyawan untuk setiap keputusan yang akan diambil. Terus nanti juga biasanya akan dievaluasi secara keseluruhan untuk dilakukan perbaikan. Yang ketiga, ada proses consultation. Nah, proses consultation ini biasanya pertemuan antara konsultan sama kliennya bisa berupa dengan karyawan dengan atasannya atau dengan manajer mengenai kayak perbincangan untuk mengatasi dan mengidentifikasi hal-hal apa aja nih yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari setiap karyawannya itu. Nanti dilanjutkan dengan umpan balik oleh si konsultannya ini atau oleh si manajernya ini berupa solusi atau masukan. Lalu yang keempat ada team building. Jadi team building ini dilakukan untuk meningkatkan interaksi antar sesama anggota tim atau meningkatkan koordinasi dan performa tim. Yang kelima ada intergroup development. Jadi intergroup development ini bertujuan untuk merubah perilaku, persepsi tentang kelompok lain. Teknik ini itu fokus terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara
divisi, terus antar departemen atau antar jabatan yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Yang terakhir ada appreciative inquiry atau AI. Jadi tujuannya itu untuk mengidentifikasi kualitas dan kekuatan apa aja yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Ada 4 tahap, yaitu discovery, dreaming, design, dan destiny. Jadi di discovery itu untuk mengidentifikasi mengenai kekuatan apa aja yang dimiliki oleh organisasi. Di tahap kedua, dreaming, yaitu karyawan menggunakan informasi yang didapat pada tahap discovery untuk memprediksi masa depan yang akan dilakukan oleh organisasi. Di tahap ketiga, desain, yaitu bertujuan untuk menemukan visi organisasi. Dan pada tahap destiny, menentukan nih cara-cara apa aja yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahap yang sebelumnya. Lalu setelah kita membahas bagaimana mengelola perubahan melalui pengembangan organisasi, atas perubahan tersebut tuh pasti akan terbentuk sebuah adaptasi budaya yang baru kan bagi organisasi tersebut. Nah, pada bagian ini terdapat 4 pendekatan untuk melakukan tinjauan mengenai bagaimana organisasi itu dapat menerima perubahan dengan mengubah budaya mereka. Ada 4. Yang pertama itu managing paradox. Jadi pendekatan ini mengacu pada teori paradoks, di mana pada kenyataannya nggak ada status akhir yang optimal untuk sebuah organisasi. Yang kedua, source of innovation. Jadi, menurut Pisano, inovasi itu tuh salah satu cara untuk melakukan perubahan. Bisa jadi kayak peningkatan produk, peningkatan proses, ataupun peningkatan layanan. Nah, tapi yang perlu diingat itu, walaupun inovasi itu membawa perubahan, nggak semua perubahan itu dapat mengembangkan organisasi. Yang ketiga ada context and innovation. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, inovasi itu kan pasti membawa perubahan kan, tapi nggak semua perubahan itu dapat mencapai keberhasilan bagi organisasi. Nah, biasanya itu orang lebih dihargai apabila tidak terdapat kegagalan dalam inovasi yang dilakukannya. Nah, budaya yang kayak gitu tuh bisa menyebabkan orang takut untuk mengambil resiko dalam melakukan dalam melakukan inovasi. Jadi, untuk itu organisasi itu perlu secara aktif buat melakukan pelatihan dan pengembangan anggota agar anggota-anggota dalam organisasi itu tetap bisa berinovasi secara aman. Terus yang keempat ada idea championship and innovation. Jadi setelah ide-ide baru dikembangkan, ide yang paling bagus itu bakal diterapkan oleh organisasi. Yang kelima, lalu ada membentuk learning organization. Jadi cara lain agar organisasi dapat terus mengelola perubahannya itu adalah dengan secara konsisten menumbuhkan dan menjaga budaya yang dimilikinya sehingga menjadi organisasi pembelajaran. Menurut PM Sage, terdapat 5 karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang pertama itu personal mastery. Jadi bahwa organisasi itu hanya dapat berkembang kalau bisa diiringi dengan kemauan dan kemampuan anggota organisasinya itu juga untuk terus belajar. Yang kedua, mental model. Jadi mental model itu salah satu disiplin dalam menggambarkan proses penilaian pribadi berdasarkan asumsi yang dapat mempengaruhi individu tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu, mental model itu harus dilatih secara efektif biar keputusan dan tindakannya itu yang dilakukannya juga positif. Terus abis itu yang ketiga ada shared vision. Di dalam sebuah organisasi itu diperlukan peranan pemimpin yang bertanggung jawab dan dapat merangkul seluruh anggotanya. Jadi itu tuh diperlukan untuk dapat mengkomunikasikan visi misi organisasi secara sama sehingga organisasi itu dapat terus maju dan berkembang. Yang keempat ada team learning. Proses pembelajaran secara berkelompok atau team learning ini sangat dibutuhkan dalam organisasi agar ikatan dalam organisasi itu dapat semakin erat. Selain itu, tugas yang dilaksanakan secara bersama-sama itu biasanya dapat lebih efektif dibandingkan personal. Yang kelima ada system thinking.
Jadi biasanya pada dasarnya organisasi itu kan terdiri dari unit-unit yang harus bekerja sama untuk menghasilkan kinerja yang optimal kan. Nah, kesuksesan sebuah organisasi itu dapat ditentukan oleh kemampuan organisasi tersebut dalam menjalankan pekerjaannya secara sinergis dengan cara memahami unit lainnya secara keseluruhan sebagai satu kesatuan. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai manajemen stres. Manajemen stres sendiri dibagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan individu, dan yang kedua adalah pendekatan organisasi. Dalam pendekatan individu terdapat 4 teknik manajemen stres. Yang pertama itu adalah teknik manajemen waktu, di mana pengolahan waktu yang baik akan menjamin seseorang memiliki level stres yang rendah. Karyawan yang terorganisir dapat mencapai apapun 2 kali lebih banyak daripada orang yang tidak terorganisir. Yang kedua adalah olahraga, di mana olahraga non-kompetitif dan ringan seperti aerobik, berenang, jogging, dan bersepeda dapat mengatur dan merangsang saraf motorik dan otot sehingga badan kita menjadi segar dan dapat membantu kita untuk pulih dari stres lebih cepat. Yang ketiga adalah teknik relaksasi yang dapat dipelajari secara individu. Relaksasi yang dilakukan selama 15 menit sampai 20 menit per harinya dapat melepaskan ketegangan dan memberikan rasa rileks, merubah detak jantung, tekanan darah, dan lainnya. Keempat dan terakhir adalah jaringan pendukung sosial. Keluarga, teman, ataupun kolega kantor dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi rasa stres. Dengan memperluas jaringan ini, maka seseorang memiliki tempat untuk berkeluh kesah dan membantu memberi solusi. Yang kedua adalah pendekatan organisasi. Nah, dalam pendekatan organisasi ini terdapat 7 strategi manajemen stres. Yang pertama adalah seleksi dan penempatan kerja karyawan. Perekrutan karyawan sebaiknya dilihat dari kemampuan seseorang tersebut untuk beradaptasi pada berbagai macam situasi, sehingga suatu pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif. Kedua adalah penetapan tujuan, karena tujuan dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi rasa stres dan memberikan motivasi. Seseorang akan bekerja lebih baik saat mereka memiliki tujuan spesifik dan menantang serta mendapatkan feedback dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga adalah mendesain ulang pekerjaan untuk memberikan karyawan lebih banyak tanggung jawab, otonomi, pekerjaan, dan meningkatkan feedback serta mengurangi rasa stres. Yang keempat adalah meningkatkan keterlibatan karyawan yang dapat mengurangi role stress. Peningkatan dalam pemberdayaan karyawan terbukti akan mengurangi ketegangan psikologis. Yang kelima adalah komunikasi. Karena dengan komunikasi yang baik, maka akan mengurangi ambiguitas peran dan konflik peran. Keenam adalah cuti. Cuti yang berkisar selama beberapa minggu hingga beberapa bulan dapat menghidupkan kembali karyawan yang sedang kehabisan tenaga. Ketujuh dan terakhir adalah program kesehatan perusahaan berupa penyediaan lokakarya untuk membantu orang berhenti merokok, mengontrol konsumsi alkohol, dan beberapa program lain yang berfokus dalam kondisi mental dan fisik karyawan.